Halo Stufiller, kalian pernah berpikir nggak, jika suatu saat bumi yang menjadi tempat tinggal kita berubah menjadi tandus dan tak layak lagi untuk ditempati? Lalu kita semua pindah ke luar angkasa. Hal itu mungkin saja bisa terjadi jika kita tak merawat bumi kita ini. Seperti film yang akan Stufil bahas kali ini yang berjudul Wall-E. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya. Oke, jika sudah langsung saja ke ceritanya. Let's go! Pada tahun 2815, bumi berubah menjadi gurun yang dipenuhi dengan sampah. Akibat dari kerusakan lingkungan dan kesadaran manusia yang tak terkontrol selama berpuluh-puluh tahun. Manusia dan hewan sudah tak lagi menghuni bumi. Semua manusia telah dievakuasi ke dalam pesawat ruang angkasa Axiom yang dioperasikan oleh perusahaan besar yang bernama BN Large atau BNL. BNL hanya meninggalkan sebuah robot yang bernama Wall-E. Para robot tersebut diprogram untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di bumi. Namun setelah 700 tahun lamanya, hanya menyisakan satu robot Wall-E yang masih tetap beroperasi. Ditemani temannya seekor kecoa, setiap hari Wall-E menghabiskan waktunya dengan memadatkan puing-puing sampah sampai menjulang sangat tinggi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, di perjalanan pulang Wall-E melihat iklan BNL yang masih aktif terlihat di layar raksasa. Iklan yang dibuat 700 tahun yang lalu tersebut mengajak semua manusia untuk pergi ke luar angkasa dan berwisata di sana. Namun sayangnya pesawat tersebut tak pernah kembali lagi ke bumi. Wall-E pun sampai di rumahnya yang berada di dalam truk. Banyak sekali barang-barang koleksi dirinya. Bahkan Wall-E menonton film rekaman romantis yang selalu ingin dia rasakan. Setelah seharian mengumpulkan sampah, Wall-E juga butuh istirahat. Esok harinya, Wall-E mengisi tenaga dengan memanfaatkan cahaya matahari. Dan Wall-E melanjutkan pekerjaan seperti biasanya. Sambil mengumpulkan barang-barang yang ia sukai, lalu ia menemukan kotak besi yang di dalamnya terdapat sebuah bibit tumbuhan. Ia memasukkan bibit tumbuhan itu ke kotak penyimpanan dan membawanya pulang ke rumah. Sesaat sebelum masuk rumah, Wall-E melihat cahaya merah yang menarik perhatiannya. Dan Wall-E mengikuti cahaya itu. Ternyata cahaya merah yang ia ikuti membawanya pada roket luar angkasa Axiom. Roket tersebut pun mengeluarkan robot berteknologi canggih yang bernama Eve, yang diprogram untuk mencari tanda-tanda kehidupan flora di bumi. Wall-E nampak terpesona dan jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Eve. Ia mengikuti kemanapun Eve pergi, sambil mencari tahu apa sih tujuan Eve datang ke bumi. Sayangnya keberadaan Wall-E diketahui oleh Eve. Dengan sigap Eve menembakkan senjata yang bisa menghancurkan logam besi. Beruntung saja Wall-E berhasil sembunyi dan menyelamatkan dirinya. Nggak pandang menyerah, Wall-E terus mengikuti Eve yang berkeliling menjalankan misinya untuk mencari tumbuhan hijau. Dan tak sengaja Eve bertemu dengan kecoa teman Wall-E. Dan mereka pun menjadi akrab. Lalu muncul Wall-E menunjukkan jati dirinya. Namun Eve mengacuhkan dirinya dan melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya Wall-E memberanikan diri untuk menghibur Eve yang sedang kesal karena tidak menemukan apa yang ia cari. Tiba-tiba badai pasir datang. Dengan sigap Wall-E menyelamatkan Eve dan masuk ke rumahnya. Di sana, Eve pun melihat semua barang milik Wall-E dan mencobanya satu persatu. Wall-E memutar kaset film favoritnya dan mengajak Eve untuk mengikuti tarian yang ada di video. Ia juga mencoba memegang tangan Eve, namun gagal. Wall-E terus berusaha mencari cara untuk membuat Eve terhibur. Sampai akhirnya dia menunjukkan bibit tanaman yang tadi ia temukan. Eve yang melihat bibit tanaman tersebut tiba-tiba melakukan pemindaian dan memasukkan tanaman tersebut ke dalam penyimpanan khusus yang ada di tubuhnya.
Setelah kejadian itu, secara otomatis tubuh Eve menjadi nonaktif. Berhari-hari Wall-E menemani Eve untuk membuatnya terbangun. Berbagai cara ia lakukan, bahkan mengajaknya berjalan-jalan di sana. Melihat Eve yang tak kunjung hidup, Wall-E pun melakukan rutinitas seperti biasanya. Beberapa jam kemudian, roket luar angkasa kembali muncul dan mengambil Eve kembali. Wall-E di sana mencoba menyelamatkan Eve, namun justru ia ikut terbawa keluar angkasa dan mendarat di Axiom. Sesampainya di sana, Wall-E dan robot Eve lainnya dibersihkan oleh robot pembersih yang bernama MO dan 2 robot lainnya. Kemudian datang robot pendeteksi dan menemukan sesuatu pada tubuh Eve. Ia langsung mengevakuasi dengan robot pengangkut. Wall-E langsung mengikuti kemana Eve akan dibawa. Di perjalanan, akhirnya Wall-E melihat manusia lagi setelah berabad-abad lamanya. Namun manusia di sana telah banyak berubah. Mereka menjadi gemuk dan tak tahu cara berjalan akibat dimanjakan oleh teknologi. Kecanggihan teknologi membuat para manusia selalu menatap layar yang ada di hadapan mereka. Dan tak sengaja Wall-E mengganggu 2 manusia gemuk, hingga mereka sadar jika tempat itu sangatlah indah. Akhirnya Wall-E sampai di sebuah tempat pengendali pesawat. Di sana ada seorang kapten yang baru saja terbangun. Ia memiliki bawahannya yaitu Auto, robot pengemudi pesawat. Kemudian Auto melaporkan bahwa Eve telah kembali dengan membawa hasil dan segera mengaktifkan kembali sistem Eve. Saat menekan tombol berwarna hijau, terbukalah data BNL yang berisikan ucapan selamat dari CEO BNL kepada sang kapten yang telah berhasil membawa bukti kehidupan dari bumi dan menginformasikan bahwa manusia dapat kembali hidup lagi di bumi. Saat itu Eve sadar bahwa Wall-E juga ikut pergi keluar angkasa. Saat mereka asik mengobrol, kapten memerintahkan untuk memproduksi tanaman yang Eve bawa. Namun tanaman yang disimpan di tubuhnya hilang. Eve berpikir bahwa Wall-E yang telah mengambil tanaman itu darinya. Kapten pun bingung dan menganggap jika kejadian itu hanyalah peringatan palsu. Ia terkejut melihat Wall-E berada di sana. Mereka saling bersalaman dan memperkenalkan diri. Wall-E membuat tangan kapten menjadi kotor. Kemudian ia memerintahkan untuk membersihkan Eve dan Wall-E. Sang kapten segera memeriksa tanah yang dibawa dari tangan Wall-E. Perlahan-lahan ia mempelajari dan mengenali tentang bumi dari tanah tersebut. Di ruang perbaikan, Wall-E mengintip Eve yang sedang dibersihkan tubuhnya dari balik kaca. Ia mengira Eve sedang disiksa oleh robot perbaikan. Wall-E yang berniat menyelamatkan Eve malah mengacaukan seluruh ruang perbaikan dan tak sengaja membebaskan robot lainnya yang terkurung di dalam sel. Mereka berterima kasih kepada Wall-E dan segera melarikan diri. Selama pelarian, robot keamanan mengambil foto Eve dan Wall-E, lalu menyebarkan foto mereka dan mengumumkan kepada seluruh manusia dan robot bahwa Wall-E dan Eve adalah robot pemberontak dan jahat. Lalu Eve mempunyai rencana untuk mengembalikan Wall-E ke bumi. Saat ia ingin menaruh Wall-E ke roket, tiba-tiba bawahan Auto datang. Dan ternyata dirinya lah yang mengambil tumbuhan yang berada di tubuh Eve dan meletakkannya di kapsul pelarian menuju bumi. Ia bermaksud untuk membuang tanaman tersebut dan meledakannya di luar angkasa. Saat itu Wall-E mencoba mengambil tumbuhannya kembali, namun ia terkunci dan terbawa kapsul yang akan diledakkan di luar angkasa. Eve pun menyusulnya untuk menyelamatkan Wall-E. Dengan usaha kerasnya, Wall-E akhirnya bisa selamat dari kejadian itu. Dan berhasil membawa tumbuhannya kembali. Eve mengambil tanaman tersebut dan langsung memeluk Wall-E, bahkan menciumnya. Mereka menari bersama di luar angkasa.
Sesudah itu mereka diam-diam datang ke ruangan kapten, dan Eve menyuruh Wall-E untuk tetap diam di sana. Eve pun berhasil menemui kapten, dan ia memberikan bibit tanaman miliknya. Sang kapten sangat senang karena akhirnya ia bisa kembali ke bumi. Lalu Eve memperlihatkan rekaman video saat ia berada di bumi. Kapten terkejut karena bumi yang ia lihat tersebut tidak seindah bumi yang ada di bayangannya. Bumi yang memiliki rumput hijau dan langit biru di atasnya. Saat itu juga Eve melihat perjuangan Wall-E yang selalu menjaga dirinya hingga membuat hati Eve tersentuh. Wall-E pun mencoba menyusul Eve di ruangan kapten melalui tempat sampah. Lalu Auto muncul dan ingin mengambil paksa tanaman yang dibawa oleh kapten. Auto kesal dengan rencana kapten karena ingin kembali ke bumi. Auto menunjukkan sebuah video keadaan bumi saat ini yang rusak dan tak layak untuk dihuni. Namun, kapten menyadari jika video tersebut adalah video yang diambil 7 abad yang lalu. Dan kapten memutuskan untuk pulang ke bumi secepatnya. Auto tetap memaksa kapten untuk tidak kembali ke bumi. Tiba-tiba bawahan Auto datang dan merebut tanaman dari tangan kapten dan melemparnya ke tempat pembuangan. Beruntungnya ada Wall-E yang menyelamatkan tanaman tersebut. Namun Auto menyetrumnya hingga Wall-E terjatuh lemas. Eve juga dibuang serta kapten terisolasi di kamarnya. Eve pun terbangun dan sadar ia berada di pembuangan sampah. Eve bersama Wall-E saat itu akan dibuang keluar angkasa. Ia pun mencoba kabur dan menyelamatkan Wall-E. Dan tiba-tiba MO datang dan menolong mereka berdua dan mereka selamat. Namun Wall-E sekarat dan rusak parah. MO masih mencoba membersihkan tubuh Wall-E. Akhirnya mereka saling berkenalan dan bersalaman tangan. Eve masih terus berupaya memperbaiki Wall-E, namun belum mendapatkan hasil. Wall-E memberikan tanaman yang ia simpan kepada Eve. Ia juga memberitahu Eve tentang alat cadangannya berada di bumi. Lalu Eve memutuskan untuk ke bumi untuk memperbaiki Wall-E. Sayangnya di perjalanan mereka dihadang oleh robot keamanan. Sementara itu kapten dapat meretas sistem komunikasi kapal dan segera mengaktifkan video ke seluruh kapal. Lalu ia memberikan pengumuman jika ia sedang dikurung di kapalnya. Ia juga memerintahkan kepada Eve dan Wall-E untuk membawa tanaman tersebut ke tabung pusat kapal. Dan saat itu kapten berhasil mengelabuhi Auto. Ia berpegangan pada Auto dan membawanya ikut menuju ke ruang kontrol. Dengan bantuan robot yang Wall-E bebaskan sebelumnya, Wall-E dan Eve berhasil lolos dari para robot keamanan. Sementara kapten dengan susah payah akhirnya berhasil menekan tombol untuk kembali ke bumi. Hal itu membuat seluruh manusia dievakuasi untuk berkumpul di lobi utama. Eve yang melihat tabung tersebut langsung ke sana. Namun Auto mencoba memiringkan pesawat, hingga tanaman yang ia bawa terjatuh. Seluruh penumpang juga ikut terjatuh dan tergelincir. Auto pun menutup kembali tabung tersebut, dan Wall-E mencoba menahannya. Namun perjuangannya tak bertahan lama, dan membuat Wall-E hampir hancur. Kapten emosi menyaksikan hal tersebut. Kemudian ia bangkit dan berhasil menggunakan kakinya untuk berjalan. Lalu ia menekan tombol auto untuk dinonaktifkan. MO pun berhasil menemukan tumbuhan tersebut dan langsung memberikannya kepada Eve. Lalu Eve segera menyimpannya ke tabung. Wall-E yang terjepit segera diambil, namun naasnya ia sudah hancur dan mati. Kini mereka akan menuju ke bumi dalam beberapa detik. Akhirnya mereka mendarat di bumi. Dengan cepat, Eve bergegas ke rumah Wall-E dan memperbaikinya. Namun sayangnya setelah berhasil diperbaiki, Wall-E kehilangan ingatannya. Eve mencoba membuat ingatannya kembali, namun tetap tak bisa. Wall-E bahkan kembali melakukan pekerjaan lamanya yang membuat Eve sangat sedih. Eve merasa putus asa,
dan memberikan ciuman perpisahan untuk Wall-E. Namun perlahan-lahan hal itu membuat ingatan Wall-E kembali dan membuat Eve sangat bahagia. Film ini berakhir ketika sang kapten mengajarkan kepada manusia untuk menanam dan menjaga tumbuhan demi kelangsungan hidup di bumi. Perlahan tanaman mulai tumbuh dan menghidupkan lagi peradaban di bumi. Eve dan Wall-E kembali saling mencintai. Bagaimana nih menurut kalian filmnya? Semoga saja kita semua bisa menjaga kelestarian bumi ya, dan menjadikan bumi lebih indah dan nyaman untuk ditempati. Oke, jika kalian suka mohon dukung channel ini dan nantikan video-video selanjutnya. Bye-bye.